Kemudian ini aturan-aturan, syarat-syarat takbiratul ihram. Yang pertama, syarat takbiratul ihram atau mengucapkan Allahu Akbar itu tidak boleh merusak satu huruf dari lafaz tersebut. Kalau merusak, maka bisa tidak jadi takbiratul ihramnya. Misalnya, Allahu Akbar, hamzahnya tidak dibaca. Allahu Akbar, hamzahnya dibuang. Itu nggak boleh. Atau Allah Akbar, hu-nya nggak ada, itu berarti dibuang lafaz haknya, maka tidak jadi takbiratul ihramnya. Tidak boleh merusak huruf satu aja dari lafaz Allahu Akbar. Makanya ketika takbiratul ihram itu harus tenang hati kita, harus ingat kepada Allah, dan juga membaca Allahu Akbarnya harus dilihat lagi. Nah, menurut kitab I'anatul Talibin, maksud merusak dalam hal ini adalah mengerjakan takbir tidak semestinya dengan tidak mengerjakan sama sekali, atau mengerjakan namun tidak sesuai makhrajnya. Misalnya Allahu Akbar, nggak boleh. Aku itu nggak boleh. Tidak sesuai makhrajnya, tidak sesuai hukum tajwid. Makanya harus belajar hukum tajwid juga. Atau merusak di sini tidak mengerjakan takbir. Langsung gini. Salatnya langsung gini. Tidak ada Allahu Akbar, atau Allahu Akbarnya dalam hati. Nah, senyap. Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena mengucapkan Allahu Akbar itu dibunyikan, diucapkan, atau disebut dengan rukun qauli. Kalau hanya dalam hati mengucapkannya, tidak jadi takbiratul ihramnya. Nah, tidak jadi. Karena nggak kedengeran. Allahu Akbar. Minimal kedengeran oleh kuping kita sendiri. Nah, gitu ya. Itu dia untuk syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, tadi tidak boleh merusak atau mengurangi huruf dalam lafaz Allahu Akbar. Begitu juga tidak boleh menambah huruf dan merubah makna seperti memanjangkan hamzah dari lafaz Allah. Misalnya Allahu Akbar. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau hamzahnya dipanjangkan itu menjadi hamzah istifham. Hamzah istifham itu bertanya. Nah, yang tadinya maknanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kalau dipanjangkan a-nya, hamzahnya jadi Allahu Akbar, maknanya jadi berubah. Maknanya jadi mempertanyakan, apakah Allah Maha Besar? Itu nggak boleh. Makanya nggak boleh memanjangkan hamzahnya. Tidak boleh. Jangan Allah. Tidak boleh. Tapi panjangkan pas lohnya. Allahu. Nah, baru. Oke? Kemudian tidak boleh juga menambah alif setelah ba. Allahu Akbar. Nggak boleh. Ya, maknanya juga berubah. Maknanya kalau nggak salah jadi gedung. Allah seperti gedung. Nah, itu naudzubillah. Jadi syirik kan? Nggak boleh. Jangan terlalu panjang. Jangan Allahu Akbar. Nggak boleh. Atau Allahu Ikbar. Nggak boleh. Ikbar itu kalau nggak salah artinya nama darah. Salah satu darah haid. Itu nggak boleh tuh. Masa Allah disatuin sama seperti itu. Nah, itu maknanya kan bisa bahaya banget kan? Nah, makanya harus belajar seperti itu. Kemudian tidak boleh juga menambah wawu sebelum lafaz jalalah. Wallahu Akbar. Nah, walaupun tidak merubah makna bahaya, tapi tetap wawu di sana kalau diartikan sebagai wawu ataf itu harus ada ma'tufnya, harus ada awalannya, seperti kata dan. Dan itu kan harus ada awalan dan akhiran. Aku dan kamu gitu. Kalau dan kamu aja nggak akan ke arti, nggak akan ke makna gitu ya. Makanya jangan ditambah wallahu akbar. Emang ada ya? Suka ada itu masyarakat seperti itu. Makanya jangan ditambah dengan wawu. Kemudian syaratnya menyempurnakan bacaan wawu, bukan menyampurkan bacaan wawu mati dan berharokat di antara dua kalimat takbir. Mana? Allahu Akbar. Nah, hu-nya ditambah wawu sukun. Itu nggak boleh juga. Atau ditambah wawu yang berharokat. Allahu Akbar. Tidak boleh. Jangan ada wa. Cukup Allahu Akbar. Begitu. Oke? Itu yang tadi nggak boleh memakai wawu sukun atau memakai wawu yang diberikan harokat di tengah-tengah lafaz Allahu Akbar. Kemudian tidak boleh juga menambah panjang alif yang berada di antara lam dan ha sampai dengan panjang yang tidak dibenarkan oleh ulama ahlil qurra, ulama qiraat. Batas panjang yang dikutip dari ulama ahli bacaan Quran adalah sepanjang 7 alif atau 14 harokat. Allahu Akbar. Itu kan bacanya panjang. Allahu Akbar. Nah, bolehkah dipanjangkan? Boleh. Asalkan jangan melebihi 14 rakaat atau 7 alif. Allah panjang ting. Nah, terlalu panjang itu nggak boleh. Kenapa? Karena memang tidak ada dalil atau tidak ada ulama ahli qurra yang menyatakan harus seperti itu. Cukup Allahu Akbar. Nah, kalau niatnya sudah dihadirkan langsung bar. Begitu. Oke? Jadi jangan terlalu panjang. Kemudian
Tadi kan Allahu Akbar, ada dua kalimat nih. Ada dua kalimat, Allah dan Akbar. Boleh nggak pas Allah berhenti, kemudian dilanjut bar. Pas Allah berhenti, dilanjut Akbar. Nah, di sini dalam kitab Fathul Mu'in, tidak masalah berhenti sejenak di antara dua kalimat takbir, yakni sebatas diam untuk mengambil napas. Jadi catatannya mengambil napas. Misal, Allahu Akbar, itu boleh. Kalau sengaja dipermainkan seperti Allah, kemana dulu ngelamun Akbar, itu nggak boleh. Tapi kalau untuk sekedar mengambil nafas, nggak apa-apa. Asalkan jangan terlalu lama. Allah Akbar. Nggak boleh. Itu terlalu lama. Langsung saja. Allah Akbar. Itu nggak apa-apa. Nah, napas, mengambil napas itu nggak apa-apa. Oke. Kemudian tidak masalah juga membaca dhammah ro dari lafaz akbar. Nah, misalnya Allahu Akbaru. Nah, boleh nggak? Itu boleh, ada yang membolehkan. Namun di sini catatannya sunnahnya dibaca ro sukun lafaz akbarnya agar keluar dari perbedaan ulama yang mewajibkannya. Karena ada ulama yang mewajibkan Allahu Akbaru itu didomahkan, ru-nya itu dibaca dhammah. Nah, jadi nggak disukunkan Allahu Akbaru. Ada ulama yang mewajibkan seperti itu. Ada ulama juga yang mewajibkan ro-nya harus sukun. Nah, itu ada perbedaan tuh, ada perselisihan. Nah, makanya dalam kaidah fiqhiyah atau kaidah fikih itu ada yang disebut dengan al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar daripada perselisihan itu disunnahkan. Makanya sunnahnya adalah sudah aja ro-nya diberikan sukun. Allahu Akbar. Nah, begitu ya. Seperti tajwid-tajwid yang memang ketika wakuf seperti itu. Sukunnya sukun aridi. Begitu, oke. Tadi ada sebuah masalah. Ini ada sebuah tambahan masalah dalam kitab Fathul Mu'in. Jika seseorang yang sholat melakukan takbiratul ihram berulang-ulang dengan niat memulai sholat di setiap takbirnya, maka orang itu akan masuk sholat dengan takbir yang ganjil dan akan keluar dari sholat dengan takbir yang genap. Hal ini berlaku bila ia tidak berniat memutus sholat di antara dua takbir. Jika ia berniat memutusnya, maka ia akan masuk sholat dengan takbir setelahnya. Jadi teman-teman semuanya, kalau ada yang suka mengulang-ulang takbiratul ihram, ini banyak kan di masyarakat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuh, Allahu Akbar. Nah, hati-hati, ketentuannya seperti ini. Situasi dan kondisinya seperti ini. Jika mengulang-ulang takbir seperti tadi, juga sama menghadirkan niatnya, kehati-hati. Kalau takbirnya 2 kali, itu bisa membatalkan sholat, bisa membatalkan niat, bisa membatalkan takbiratul ihram. Harus ditambah 1 kali lagi agar ganjil. Misalnya gini, Allahu Akbar. Nah, sambil niat tuh, kita mau mengulang Allahu Akbar sambil niat juga. Maka niat yang pertama yang sudah jadi dibatalkan oleh niat yang kedua. Kenapa seperti itu? Karena kalau niat sudah jadi, takbiratul ihram sudah jadi, kemudian kita menambah takbir lagi, menambah niat lagi, yang mana menambah takbir dan menambah niat adalah gerakan yang ditambahkan dalam sholat, itu bisa menyebabkan batal sholat, batal niatnya. Makanya ketika niat yang kedua membatalkan niat yang pertama, maka kita tambah 1 kali lagi untuk niat dan juga takbirnya. Kenapa? Karena takbir yang pertama itu jadi tapi dibatalkan dengan takbir yang kedua. Makanya takbir ketiga sudah jadi menghadirkan niat, sah niatnya. Itu intinya, kalau kalian takbir dengan menghadirkan niat yang memang suka berulang-ulang kali, maka pilihlah yang ganjil. Kalau berulang-ulang kalinya baru 2, tambah 1 kali lagi. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, tambah 1 lagi ya, agar sah niat dan juga takbiratul ihramnya. Allahu Akbar, sudah. Tapi pertanyaannya kenapa mengulang takbir ya? Kalau memang sholatnya bukan sholat Id, sholat Id kan Idul Adha dan juga Idul Fitri, takbirnya banyak ya. Ada yang 7, ada yang 9. Kalau takbirnya tidak banyak, kemudian suka atau hobinya mengulang-ulang takbir, maka itu harus diperhatikan baik-baik. Takbirnya harus pilih yang ganjil. Kalau yang genap itu bisa membatalkan niat yang pertama, begitu. Oke?